Oke, baik, perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami akan menjelaskan tentang hasil analisis dataset yang telah kami buat. Nah, dataset yang kami analisis yaitu dataset biaya medis yang kami ambil dari Kaggle. Nah, pertama perkenalkan, saya Raffi Telembano sebagai ketua kelompok dan anggota saya terdiri dari David Riswanto Sebua, Putra Simangunsong, Yeskel Siombing, dan Elizabeth Julie Angelina. Nah, untuk itu kami langsung menjelaskan tentang hasil analisis kami pada dataset biaya medis, dan untuk yang melakukan penjelasan pertama yaitu teman kami Angel bagian collecting data. Kepada teman kami dipersilakan. Collecting data adalah proses pengumpulan informasi atau data dari berbagai sumber yang relevan untuk suatu tujuan tertentu dan memiliki peran penting dalam melakukan analisis data. Informasi yang bisa dibahas dalam data collecting diantaranya itu yang pertama ada sumber dataset. Dataset yang dianalisis bersumber dari link yang terlampir pada layar. Yang kedua ada author. Author dari dataset ini yaitu Mary Choi. Yang ketiga ada data. Data pada dataset ini memiliki 1339 baris dan 7 fitur. Yang keempat ada fitur pada dataset. Fitur pada dataset meliputi diantaranya yang pertama ada usia, ada jenis kelamin, ada BMI, ada anak, rokok, wilayah, dan juga biaya. Tujuan dibuat dataset ini yaitu untuk mengetahui tanggungan biaya medis yang akurat untuk pasien. Yang keenam ada format file. Dataset ini tersedia dalam format CSV dan untuk gambarnya bisa dilihat di layar. Oke, Sekian penjelasan dari collecting data. oke, untuk data preprocessing akan dijelaskan oleh teman kami, Yeskel Siombing. Kepada teman kami dipersilakan. Berikut adalah data processing yang terdiri dari data cleaning, data integration, data transformation, data reduction, dan data discretization. Data preprocessing adalah teknik yang digunakan untuk mengubah data mentah dalam format yang berguna dan efisien. Untuk memeriksa apakah data set dimiliki masih kotak atau tidak, kita dapat menggunakan beberapa langkah berikut menggunakan bahasa Python dan dari dataset insurance CSV. Berikut yaitu membaca dataset terdapat pada gambarnya, kedua mengecek data kosong. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi isnull dari library Pandas. Berikut ada contoh kode memeriksa data kosong dalam dataset. Setelah mengecek dataset kosong, mengecek duplikat, yaitu hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan fungsi duplikat dan library Pandas. Berikut adalah contoh kode untuk memeriksa data duplikat dalam dataset. Keempat, menangani dataset kosong atau duplikat. Jika terdapat dataset kosong atau duplikat, langkah selanjutnya adalah menangani data tersebut, yaitu data kosong. Terdapat beberapa opsi untuk menangani data kosong seperti menghapus baris atau kolom yang mengandung data kosong. Kedua, data duplikat. Data duplikat dapat dihapus menggunakan fungsi duplicates dari library Pandas. Berikut adalah contoh gambarnya. Berikut adalah contoh data preprocessing. Oke, untuk exploratory data analysis akan dijelaskan oleh teman kami David Riswanto. Baik, saya akan menjelaskan mengenai exploratory data analysis. Exploratory data analysis atau EDA adalah proses melakukan studi dari awal kumpulan data untuk memahami intuitif dan statistik tentang fitur, pola, dan hubungan dalam EDA. Tahap eksplorasi data analis atau EDA merupakan langkah paling penting dalam analisis dataset biaya medis. EDA membantu dalam menjelaskan dataset secara visualisasi dan statistik, serta menemukan pengetahuan awal tentang karakteristik dan pola yang ada di dalam data. Berikut adalah beberapa cara untuk melakukan exploratory data analis. Yang pertama yaitu menggunakan dengan statistik deskriptif. Itu menampilkan statistik deskriptif seperti mean, median, standar deviasi, kuartil, dan jumlah observasi seperti gambar di bawah. Kemudian nomor 2, visualisasi distribusi. Itu visualisasi histogram, box plot, atau
Density plot dapat membantu dalam memahami distribusi dan kecenderungan data. Kemudian nomor 3, korelasi antar fitur, yaitu menggunakan matriks korelasi atau heat map. Kita dapat memvisualisasikan korelasi antar fitur di dalam dataset ini untuk membantu menemukan hubungan antar linear antar fitur dan dapat membantu dalam pemilihan fitur analisis lebih lanjut. Kemudian nomor 4, visualisasi hubungan, itu melalui scatter plot atau pair plot, kita dapat memvisualisasikan hubungan antara dua atau lebih fitur di dalam dataset. Melalui tahap ini kita dapat memperoleh pemahaman awal tentang karakteristik, distribusi, korelasi, dan hubungan antar fitur di dalam dataset insurance system. Baik, itu saja penjelasan mengenai EDA. Terima kasih. Baik, untuk modeling. Nah, dalam dataset yang telah kami buat ini, kami menggunakan algoritma random forest, di mana algoritma ini merupakan salah satu algoritma pembelajaran yang cocok untuk dataset biaya medis yang telah kami teliti. Nah, untuk melakukan algoritma random forest, yang kami telah melakukan beberapa uji coba, yaitu seperti yang terlihat pada gambar. Nah, setelah kami melakukan algoritma random forest, kami mendapat beberapa hasil, yaitu mean squared error dan mean absolute error, di mana setelah kami melakukan analisis dataset menggunakan algoritma random forest, nah, bagian my atau mean absolute error-nya yaitu sebesar 2548.5346, di mana algoritma random forest cenderung memberikan prediksi yang akurat dengan selisih rata-rata kesalahan sebesar 2548.5346 dalam satuan biaya. Nah, kedua bagian mean squared error. Nah, mean squared error ini adalah ukuran rata-rata perbedaan kuadrat antara nilai sebenarnya dan nilai prediksi. Nah, setelah kami melakukan menggunakan algoritma random forest dalam dataset kami mendapatkan hasil mean squared error yaitu sebesar 21051837.1152. Nah, ini membuktikan bahwa model random forest cenderung memberikan prediksi yang sangat akurat terhadap dataset yang telah kami teliti dalam satuan biaya. Jadi, model random forest memberikan prediksi yang relatif baik dengan nilai MAE dan MSE tersebut. Oke, bagian evaluation akan dijelaskan oleh teman kami Putra Simangunsong. Baik, saya akan menjelaskan metode evaluation. Metode evaluasi adalah pendekatan atau teknik yang digunakan untuk mengukur kinerja atau performa model machine learning. Tujuan dari metode evaluasi adalah untuk memperoleh pemahaman yang objektif tentang kemampuan prediktif model dan kemampuannya dalam menggeneralisasi pada data baru. Berikut adalah beberapa metode evaluasi yang umum digunakan dalam machine learning. Terdapat dua bagian, yaitu holdout evaluation dan cross validation evaluation. Untuk tampilan gambar pada holdout evaluation kita dapat melihatnya pada gambar 2.2. Dari hasil uji yang kami lakukan, kami mendapat tingkat akurasi data training yaitu 2,742. Lalu kita masuk ke gambar 2.3 yaitu cross validation evaluation. Setelah kami melakukan pengujian, kami mendapat skor min yaitu 0,87620001. Sekian dari saya mengenai evaluasi. Baik, begitulah penjelasan dari kelompok kami tentang hasil analisis kami terhadap dataset biaya medis. Terima kasih. Thank you.